ada dengan katakanlah beda hingga, ada dengan cara-cara lain, ada dengan cara analitik, dan seterusnya. Kami di Lab Fakultas Kelautan dan Perikanan memakai metode beda hingga. Jadi pada dasarnya, semua persamaan-persamaan ini mengikuti hukum-hukum fisika seperti biasa. Hukum kekalahan massa atau volume, hukum kekalahan energi, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, hukum kekalahan momentum, dan hukum-hukum gravitasi Newton. Tapi baiklah, kita tinggalkan masalah-masalah matematik yang relatif agak spesifik ini. Itu pemodelan laut itu sangat powerful dia. Jadi apa sebab? Karena dengan adanya pemodelan laut ini, itu dengan adanya pemodelan laut, kita dapat mereproduksi variabel-variabel yang ada dalam fisika laut. Misalnya kecepatan arus, salinitas, temperatur, dan lain-lain. Variabel ini penting sekali karena kebijakan di bidang kelautan harus mempertimbangkan variabel-variabel ini. Dan karena kita tahu negara Republik Indonesia ini sangat luas lautannya, itu nggak mungkin variabel-variabel ini kita ukur. Karena apa? Karena yang pertama luas sekali, membutuhkan dana yang banyak sekali, dan laut ini begitu kita ukur sekarang, besok udah berubah lagi dia. Atau jam 2 kita ukur, jam 4 udah berubah lagi arusnya. Oleh sebab itu, nampaknya pertimbangan untuk memakai pemodelan laut ini untuk katakanlah mengumpulkan data-data tentang variabel laut sangat perlu dan dimungkinkan untuk itu. Dan hasil-hasil dari katakanlah variabel ini, kecepatan arus, sea level, dan seterusnya, salinitas dan temperatur, sangat dipentingkan atau sangat dibutuhkan oleh peneliti-peneliti dalam bidang lain, misalnya dalam bidang biologi laut, dalam bidang katakan kimia laut, dan orang-orang yang tertarik untuk bekerja di bidang kelautan ini. Jadi pemodelan laut dapat dikatakan bisa mengumpulkan data-data atau variabel fisika laut dalam skala yang sangat luas dan dalam skala waktu yang sangat panjang. Jadi kita kalau misalnya mau katakanlah buat semacam pengumpulan data dari tahun katakanlah sejak tahun 70 sampai tahun 2000 katakan 2019, kita bisa reproduksi semua data-data atau variabel tersebut dengan pemodelan laut. Jadi kecepatan arus pun kita bisa buat dia berlapis-lapis seperti kue lapis. Demikian juga salinitas, temperatur. Nah, dengan data-data yang banyak tersebutlah sebetulnya kebijakan di bidang kelautan ini dan kebijakan mungkin dalam bidang perikanan kita bisa terapkan. Nah, kalau kita harapkan pengukuran-pengukuran yang berbicara untuk mengungkapkan variabel-variabel fisika laut ini, nampaknya dibutuhkan dana yang sangat besar dan waktu yang sangat panjang. Jadi namun demikian, hasil pemodelan laut ini harus diverifikasi dia. Harus ada pengukuran, bisa juga dengan data remote sensing dan dengan model analitik. Baik, ini saya lewat aja. Nah ini gambar sebelah kiri adalah sirkulasi arus permukaan skala global untuk bulan Juli Agustus. Ini saya kutip dari sebuah textbook. Ini juga dalam skala global dalam bulan Januari Februari. Jadi kita bisa lihat pengaruh monsun sangat kuat pada sirkulasi arus ini. Sedangkan pasang surut dalam skala global seperti itu dalam waktu yang panjang itu pasang surut bisa diabaikan. Tapi monsun sangat berperan aktif. Nah, pemodelan laut yang kami kembangkan di Fakultas Kelautan dan Perikanan itu ada 3. Yang pertama sekali, kami menggunakan HAMSOM, yaitu Hamburg Surface Ocean Model. Ada juga model yang kami kembangkan, yang kami dapatkan dari Belgia, itu namanya Coherence. Dan kita juga mengembangkan pemodelan non-hidrostatik di FKP ini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah salah satu contoh arus laut
di mana kalau kita lihat ini arus yang di sebelah kanan ini adalah arus yang kita reproduksi dengan model. Nah, demikian juga yang ini adalah si surface temperatur yang kita dapatkan dari United Kingdom Meteorological Office. Sedangkan di kanan adalah kita dapatkan dari HAMSOM. Jadi kita bisa lihat SST ini atau sea surface temperature dapat direproduksi dengan baik di Teluk Benggala di bulan Januari dengan northeast monsoon. Jadi kita di sini memakai data-data yang pertama sekali angin di bulan Januari yang kita inputkan angin tersebut. Setelah itu kita juga menginputkan di sini pasang surut. Di dalam ini pasang surut kita inputkan di bidang open boundaries di sini, dan dengan demikian kita bisa mendapatkan kecepatan arus juga SST dan temperatur di bawah lapisan-lapisan permukaan, ada lapisan 0 sampai 10, 10, 20 dan seterusnya. Selanjutnya kita juga melihat di sini hasil pemodelan pasang surut di Lautan Andaman dan Selat Malaka. Ini tidak saya tampakkan hasil observasinya di gambar sebelah kiri, tapi tipe pasang surut laut di sini itu sama dan relatif sebangun dengan yang dikemukakan oleh Wirki misalnya. Sini Pak Yopi juga ikut dalam membuat artikel ini. Nah, di sini juga ada namanya current ellipse dari M2. Nah, current ellipse dari M2 ini juga berhasil kita reproduksi di Selat Malaka. Kita lihat di Selat Malaka ini current ellipse M2 sangat besar, dan di Selat Malaka ini memang arus pasang surut laut sangat tinggi, sedangkan di sebelah kiri Aceh di sini, di bagian baratnya, itu pasang surut sangat rendah, tapi kekuatan monsun sangat tinggi. Nah, di sebelah kanan ini adalah semi-major axis dari arus M2 di permukaan laut. Nah, tampak juga di sini bahwa di Selat Malaka arus yang disebabkan oleh M2 ini sangat besar. Nah, ini kita lihat bagaimana pemodelan laut dapat mereproduksi arus laut di Andaman dan Selat Malaka. Kalau kita lihat di sini, itu di bulan Februari yang kami lakukan, itu arus di bagian Andaman, di bagian dekat pesisir Andaman, pesisir Thailand di sini, itu hampir sejajar pantai, dan di sini juga di pengukuran yang dilakukan memang ini masih model observasi dari Witki di tahun 61, juga di Februari arusnya bisa kita reproduksi dengan baik. Demikian juga di sisi barat dari Pulau Sumatera dapat kita reproduksi dengan baik, dan di Selat Malaka. Jadi secara umum, model yang kita terapkan di Fakultas Kelautan dan Perikanan ini, yang memakai model HAMSOM, dapat mereproduksi Lautan Andaman dan Selat Malaka dengan baik, baik di bulan Februari maupun di bulan Agustus. Nah, ini yang nampak seperti ini adalah informasi dari sebagian aja di permukaan laut. Tapi di lapisan-lapisan bawahnya, lapisan 0 sampai 10, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan seterusnya, itu bisa kita katakan mampu kita hasilkan dengan baik. Demikian juga ada variabel salinitas, temperatur, dan kita bisa bayangkan demikian luasnya Lautan Andaman dan Selat Malaka ini, tapi kita bisa lakukan dia secara global dan kita bisa mereproduksinya. Ini juga tampak bahwa salinitas dan temperatur berdasarkan observasi. Jadi kita ambil di sini, di Selat Malaka ada transect, dan kita lihat di sini transect di Selat Malaka, di bagian yang di sini yang paling dalam, ini adalah bagian utara Selat Malaka, sedangkan ini yang dekat-dekat dengan Selat Singapura yang lebih dangkal. Di sini kita lihat, di bagian ini salinitas, sebelah kiri adalah salinitas. Model HAMSOM dapat mereproduksi salinitas atau struktur dari salinitas di Selat Malaka dengan baik. Demikian juga temperatur di bulan April
tahun 1961 itu dapat direproduksi pada tahun 1961 dari penelitian Richard and Keller and Richard. Jadi publikasi Keller and Richard ini tahun 67, mereka melakukan pengukuran salinitas dan temperatur pada bulan April 1961. Sedangkan kami melakukan publikasi pada tahun 2012 dan kami mencoba mereproduksi hasil-hasil di tahun 1961. Dan ini berhasil kita reproduksi. Artinya apa? Artinya pemodelan laut ini sangat powerful ya. Baik dia untuk memprediksi ke belakang maupun ke depan. Cuman memang kalau ke depan memang kita harus punya angin atau data masukan beberapa bulan ke depan, dan itu angin pun sekiranya itu bisa diprediksi, kita bisa masukkan ke dalam. Sedangkan pasang surut itu relatif konstan, kita bisa memanfaatkan. Nah, ini adalah pemodelan laut coherence yang beberapa waktu yang lalu Yudi dan saya bekerja di Belgia selama beberapa bulan untuk mempelajari model coherence ini. Dan kita rencana akan buat publikasi juga. Model coherence ini bekerjasama dengan teman-teman dari Belgia yang mengembangkan model coherence ini. Nah, ini adalah beberapa hasil dari model coherence yang dipublikasikan oleh teman-teman dari Belgia. Nah, model yang satu lagi yang kami kembangkan di FKP adalah model non-hidrostatik dari CHEM. Nah, CHEM ini membuat model non-hidrostatik 3 dimensi, dan kami telah mencoba mereproduksi katakanlah fenomena di mana ada obstacle di sini. Jadi begitu ada katakanlah angin, kalau dia di meteorologi ada angin, maka dengan adanya obstacle ini, itu angin tersebut terjadi gangguan justru bukan di belakang, di lee wave di sini, lee di sini, di bagian sebelahnya di sebelah gunung, tetapi justru gangguannya terjadi di atas gunung. Dan itu kalau Freud number itu, orang meteorologi mungkin lebih memahami ini, itu F Freud number sama dengan 1, itu terjadi rotor dari sini, dan gelombang atau angin terjadi dengan seperti ini. Ini oleh sebab itu kecelakaan pesawat dan seterusnya bisa terjadi pada saat-saat seperti ini. Dengan demikian juga ada Freudian number lebih besar pada 1. Nah, kami di sini mencoba membuat pemodelan dengan obstacle di bawah laut. Jadi kalau ada gunung di bawah laut, kita juga coba mereproduksi. Di sini gambar yang ini yang paling atas sebelah kiri adalah Freudian number kecil dari 1. Itu terlihat bahwa memang kita berhasil mereproduksi apa yang terjadi di bidang meteorologi ini. Nah, demikian juga untuk Freud number sama dengan 1, kita bisa lihat rotor juga terbentuk di sini, dan memang lebih ke atas puncak gunung juga terjadi katakan ini, dari puncak gunung bawah laut sampai dia ke dasar laut terbentuk rotor. Sedangkan di gambar ketiga, untuk Freudian number besar 1 yang di bidang meteorologi juga kita berhasil reproduksi di bidang kelautan. Kalau arus laut yang melabrak gunung ini, apa yang terjadi dengan internal wave. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta sekalian, serta adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung. Demikian hasil presentasi saya, Pak Yopi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Sangat komprehensif sekali dari persamaan matematiknya tadi, kemudian diskritisasi numeriknya juga. Kemudian ada beberapa hasil yang ditampilkan yang sudah ada juga mewakili kejadian di atmosfer, ya. Seperti yang kita tahu, ada gunung bahagian lee, ada bahagian wind. Ya, di bahagian wind sering terjadi badai gitu dengan arah angin yang tidak menentu, seperti hal yang kita alami di Banda Aceh ini, karena kita berada di daerah Lee hingga ke Lembah Selawah itu yang sering
muncul angin-angin kencang itu. Kemudian di lapisan atas juga anginnya kuat sekali. Bahkan kalau terkait dengan perikanan, anginnya itu kering, bisa menguapkan air dan bisa berdampak terhadap budidaya ikan ya, ikan ditambah apakah ditambah atau di wilayah darat begitu. Karena kekurangan air dengan adanya angin kencang dan kering yang mampu menguapkan air. Baiklah, terima kasih Prof. Samsul. Mungkin kita nanti akan ada sesi diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan atau ada masukan dan saran dari peserta ya yang ditujukan kepada Prof. Samsul sembari para peserta menyusun pertanyaan yang akan disampaikan kepada Prof. Samsul. Coba kita simak dulu pemaparan dari Ibu Anastasia Ticiana ya dengan subtema terkait dengan perubahan iklim ya, perubahan iklim. Sebelumnya saya coba bacakan dulu biodata dari Ibu Ana. Beliau ini salah satu tim komisi sidang saya ketika menyelesaikan program doktor ini. Teringat dulu banyak masukan dari Ibu Ana di disertasi saya. Ibu Ana ini ya tahun 2015 sampai tahun 2019 Direktur Indonesia China Center for Oceans and Climate. Mungkin tidak ada lagi ya Bu ya? Ibu Ana? Ya, maaf, Ya, maaf. Baru ya. udah Yang, belum ada lagi. belum ada. Ya, Saya belum ada sempat lagi. ikut 2 kali nih Bu programnya Iya. yang di Qingdao. Oh, Ya, iya, iya. ya, Westpac. Kemudian dari tahun 2014, 2018 beliau ketua kelompok peneliti kebijakan perubahan iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Kemudian sekarang juga aktif ya, masih aktif ya Bu, dosen hidrooceanografi di Sekolah Tinggi Ya, Teknologi Angkatan masih Laut, masih ya di Surabaya ya Bu? di Jakarta. Oh di Jakarta ya? Di Jakarta. Oh di Jakarta, wah. Ya, Kemudian beliau sama dengan seperti Prof. Samsul juga ini mendapatkan sarjana di Geofisika dan Meteorologi di ITB. Kemudian S2 Teknik Geodesi di ITB, S3 beliau di Oceanografi Fisik ya, Ocean University of Qingdao, China. Baiklah Bu, untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Ibu Ana ini untuk menyampaikan terkait dengan perubahan iklim global dan variabilitas iklim dampaknya juga terhadap dan ekosistem laut. Terima kasih. Silakan Ibu Ana, sekitar 15 atau 20 menit. iya. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan ya? Kedengeran nggak Pak Joko? Sudah Bu, sudah kelihatan dan kedengaran suara Ibu. Oke. Oke, silakan Ibu. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mungkin juga ada mahasiswa dari Universitas Syahkuala yang ikut berpartisipasi dalam acara siang hari ini. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk hadir dan memberikan mungkin cerita atau informasi tentang perubahan iklim saat ini. Jadi atas permintaan panitia saya diminta untuk menyampaikan pemaparan mengenai variabilitas perubahan iklim global dan dampaknya terhadap pesisir dan ekosistem laut. Kalau kita bicara tentang perubahan iklim, mungkin saya akan bicara dari skala globalnya dulu. Jadi sebetulnya di skala global ini, terutama di organisasi perubahan iklim yang di bawah PBB, UNFCCC, sebetulnya laut ini belum menjadi topik pembahasan dalam sidang UNFCCC. Nah, karena biasanya apa yang akan dibahas di sidang UNFCCC ini akan mengacu kepada organisasi lain di bawah UN, di bawah PBB juga yang dinamakan dengan IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi semua hasil diskusi dan sebagainya sidang itu akan dibahas secara saintifik
di dalam IPCC ini. Nah, IPCC ini sudah mengeluarkan laporan khusus, special report, jadi khusus untuk laut tahun lalu, di mana di dalam laporan tersebut, laut itu dinyatakan sebagai objek yang terdampak oleh akibat adanya perubahan iklim. Jadi bukan sebagai sumber penyebab terjadinya perubahan iklim malahan. Gitu. Nah, sebenarnya laut ini kan punya dua fungsi, sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim, tapi juga sebagai objek yang terdampak oleh akibat adanya perubahan iklim. Tapi di dalam IPCC yang dibahas adalah laut sebagai objek yang terdampak oleh akibat adanya perubahan iklim. Kalau kita lihat dari gambar, ini adalah proyeksi-proyeksi iklim yang digunakan oleh IPCC untuk membuat report tersebut. Di situ kan kita bisa lihat bahwa ternyata ada perubahan, presentasi perubahan dari primary production, terus kemudian ada biomasa, dan kemudian juga bagaimana potensi penangkapan ikan. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat bahwa perubahannya itu cenderung negatif, gitu ya. Jadi berkurang sumber daya laut yang ada di dunia ini berkurang oleh karena adanya perubahan iklim. Nah, kemudian oleh IPCC dibagi-bagi lagi menjadi per region. Kalau kita lihat di sini ada Arktik dan sebagainya. Nah, kita itu ada di mana? Indonesia itu ada di mana? Kita berada di Tropical Indian Ocean, yang saya kasih lingkaran merah itu. Nah, kita bisa lihat di sini, apa saja sih yang dampak-dampak apa saja yang terjadi di laut apabila terjadi perubahan iklim. Dari IPCC ini kita bisa lihat yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi di laut itu adalah perubahan secara fisik, jadi adanya perubahan temperatur, terus kemudian juga adanya perubahan pasokan oksigen atau penyerapan oksigen, kemudian juga ada perubahan pH. Kita nggak bicara lah tentang masalah sea ice ya, karena di Indonesia kan nggak ada. Kemudian ada kenaikan perubahan dari muka laut, Terus kemudian dari ekosistemnya sendiri, kita melihat bahwa ekosistem yang paling terdampak adalah ekosistem yang berada di lapisan permukaan. Di kolom air itu di lapisan permukaan. Terus kemudian perubahan iklim ini juga sangat berdampak terhadap terumbu karang, terhadap koral. Kemudian berdampak terhadap ekosistem pesisir. Kalau di sini mereka menyebutnya sebagai coastal wetland, tapi mungkin kalau di Indonesia kita tidak banyak wetland, tapi nanti ada mangrove, ada lamun dan sebagainya. Nah, ini nanti tugasnya Pak Novi nanti untuk menyampaikan ini. Terus kemudian sebagai services, sebagai jasa kelautan, ada perubahan iklim ini juga berdampak terhadap perikanan. Terus juga terhadap bagaimana jasa dari habitat-habitat laut ini. Kemudian yang terakhir juga bagaimana ekosistem pesisir ini bisa menyebabkan terjadinya carbon sequestration. Nah, ini juga nanti yang terakhir ini tentang coastal carbon sequestration dan kemudian tentang dampak ekosistem pesisir itu nanti akan disampaikan oleh Pak Novi, saya yakin itu. Jadi saya tidak akan bicara di situ. Jadi ini kalau secara umum IPCC ini sudah membagi-bagi bahwa setiap region memiliki dampak yang berbeda-beda dan level-levelnya juga berbeda. Ada yang dampaknya rendah, terus kemudian juga di menengah, kemudian ada yang tinggi. Ini secara global. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi di Indonesia? Pertama kita harus lihat ini dulu. Di Indonesia itu ada variabilitas iklim apa aja sih? Jadi kalau misalnya secara gambaran besarnya, itu adalah mungkin perubahan iklim. Tapi efek dari perubahan iklim itu akan menyebabkan terjadinya beberapa variabilitas iklim yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah yang kita kenal sebagai ENSO. ENSO ini ada El Nino, ada La Nina. El Nino dan La Nina ini sumbernya adalah dari Samudra Pasifik. Ya. Terus kemudian ada yang kita kenal juga sebagai Indian Ocean Dipole Mode. Nanti ada Indian Ocean Dipole yang positif, ada yang negatif. Nah, gimana sih pengaruhnya ke Indonesia? Jadi posisi Indonesia ini kan kalau kita zaman sekolah dulu kan SD, SMP itu kan selalu dibilang bahwa Indonesia ini berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita pasti akan kena pengaruh dari kedua samudra ini. Jadi pengaruh dari El Nino, La Nina, dan kemudian juga dari Indian Ocean itu pasti akan berpengaruh ke kita. Kalau El Nino kita semua sudah tahu biasanya akan menyebabkan musim menjadi kering. Kemudian air lautnya menjadi lebih dingin dari biasanya. Sedangkan kalau La Nina menyebabkan musim yang lebih basah dan sebagainya. Begitu juga dengan Indian Ocean Dipole. Indian Ocean Dipole ini sebetulnya hampir sama dengan El Nino dan La Nina, tapi terjadinya di Samudra Hindia. Dan mekanisme pembentukannya juga berbeda dengan ENSO dan dengan ENSO. Apakah ini saling mempengaruhi? Ya, El Nino pasti akan mempengaruhi, terutama di bagian El Nino dan La Nina akan mempengaruhi terutama di Indonesia bagian timur. Sedangkan Indian Ocean Dipole akan mempengaruhi kondisi laut di Indonesia bagian barat. Apakah ENSO bisa sampai ke Indonesia bagian barat? Pastinya bisa, tapi mungkin intensitasnya tidak sebesar yang di timur. Begitu juga sebaliknya, apakah Indian Ocean Dipole bisa sampai ke Indonesia bagian timur? Pasti bisa, tapi intensitasnya tidak sebesar yang terjadi di bagian barat. Yang paling bermasalah nanti adalah apabila keduanya terjadi secara bersamaan. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya terjadi bersamaan, ENSO dan IOD entah yang mana akan saling memperkuat atau saling melemahkan. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian ada hal-hal lain yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Samsul juga mengenai monsun. Ada kita mengenalnya sebagai monsun Asia dan monsun Australia. Ini sebetulnya yang paling mempengaruhi musim di Indonesia. Kalau ENSO dan IOD itu kan terjadinya tidak musiman. Biasanya kan kalau ENSO dan IOD itu terjadinya 2-7 tahun sekali. Nah, sedangkan kalau monsun ini dia terjadi dalam 1 tahun. Jadi intra-seasonal. Jadi setiap tahun pasti terjadi gitu. Jadi yang paling berpengaruh sebetulnya terhadap musim, terhadap iklim di Indonesia itu adalah monsun. Ada satu lagi yang belum terlalu populer sebetulnya, yang kita kenal sebagai Madden-Julian Oscillation atau MGO. Pak Yopi pasti tahu ini, karena ini ilmunya Pak Yopi nih waktu sekolah. Itu ya Pak Yopi ya. Nah, ini nanti akan saya bahas lebih detail di slide yang setelah ini berikutnya. Nah, yang harus menjadi perhatian kita juga adalah mengenai siklon tropis. Yang gambarnya sebelah kiri bawah. Nah, siklon tropis ini memang tidak terjadi di wilayah Indonesia. Tidak langsung terjadi di wilayah Indonesia, tapi terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, tetapi di ekuator itu tidak terjadi. Tetapi Indonesia sendiri akan terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung, walaupun si siklon tropis ini tidak terjadi langsung di wilayah Indonesia. Nah, bagaimana ini akan berdampak, itu nanti akan ada di penjelasan saya selanjutnya. Satu lagi hal yang paling unik yang terjadi, yang ada di Laut Indonesia adalah arus lintas Indonesia, atau dalam bahasa internasionalnya dikenal sebagai Indonesian True Flow. Indonesian True Flow ini adalah dikenal sebagai massa air yang hangat, yang berasal dari Samudra Pasifik, terus kemudian masuk melalui Selat Makassar, terus kemudian di dalam Laut Indonesia diaduk-aduk karena Indonesia itu terkenal sebagai mix master, karena Indonesia memiliki berbagai macam karakteristik laut. Setelah diaduk-aduk, kemudian keluar melalui Selat Lombok ke Samudra Hindia, airnya jadi dingin. Nah, itu adalah salah satu keunikan Laut Indonesia. Bagaimana Laut Indonesia ini bisa mengaduk-aduk massa air ini dari massa air yang panas menjadi massa air yang dingin. Nah, apakah Indonesia True Flow ini juga mempengaruhi kondisi iklim Indonesia? Jawabannya iya, karena sudah banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia True Flow ini juga berpengaruh terhadap iklim di Indonesia. Cuma sampai sekarang belum keluar juga hasil penelitian yang menyatakan berapa persen sih sebetulnya kontribusi Indonesian True Flow ini terhadap iklim di Indonesia. Itu yang sampai sekarang belum kita dapatkan. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan iklim terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia tadi, sebetulnya kita bisa membagi spektrum perubahan iklim dan laut Indonesia ini adalah mengenai pemanasan. Pemanasan ini yang dimaksud adalah pemanasan temperatur maupun pemanasan udara. Ini pemanasan udara dan temperatur air laut ini bisa saling berinteraksi satu sama lain dan
menimbulkan berbagai macam variabilitas iklim di Indonesia. Terus yang kedua adalah pengasaman atau asidifikasi. Ini adalah hal-hal yang mungkin terjadi di Indonesia. Kemudian deoxygenation. Deoxygenation ini kaitannya dengan berkurangnya oksigen, kandungan oksigen di air laut yang bisa menyebabkan hypoxia. Jadi kalau kita bernafas kan kita butuh oksigen. Begitu juga dengan binatang-binatang yang ada di laut. Nah, kalau laut Indonesia ini terjadi pengurangan oksigen, bagaimana nanti kondisi biota laut di Indonesia? Kemudian yang terakhir, secara fisik, ini yang masih harus kita perhatikan juga mengenai kenaikan muka air laut. Kemudian untuk kejadian ekstrim, ada beberapa terjadi misalnya ENSO ekstrim, di mana El Nino atau La Nina-nya indeksnya sangat tinggi, sehingga terjadi kekeringan yang sangat lama atau hujan yang sangat lama. Kemudian juga marine heat wave. Ini hampir sama dengan perubahan suhu muka laut, tapi impact-nya lebih besar, karena ada gelombang panas. Terus kemudian siklon tropis tadi, kemudian ada storm surge, kemudian ada MGO. Nah, kenapa saya kasih warna-warna kuning dan hijau? Ini untuk membedakan bahwa yang warna kuning itu adalah kejadian yang kita sebut sebagai slow onset. Jadi terjadinya secara perlahan-lahan. Mungkin kalau sakit itu sama dengan seperti sakit diabetes. Tidak langsung terkena dampaknya, tapi dia perlahan-lahan membunuh. Gitu kan? Nah, kalau yang ENSO ekstrim, kemudian siklon tropis, storm surge, MGO ini adalah seperti serangan jantung. Terjadi tiba-tiba yang menyebabkan terjadi perubahan-perubahan. Jadi kita bisa membedakan perubahan iklim ini menjadi ada yang disebut dengan slow onset, yang memang sudah terjadi bertahun-tahun, perlahan-lahan, menyebabkan terjadi perubahan, terus kemudian juga ada yang disebut dengan rapid onset, yang memang terjadi secara tiba-tiba, karena ada perubahan tekanan angin dan sebagainya. Nah, kemudian, akibat dari adanya perubahan fisik dan kejadian-kejadian ekstrim ini, maka akan terjadi perubahan bioekologi, seperti hilangnya biodiversitas, jadi ada beberapa spesies biota laut yang mungkin hilang. Bukan hilang, mungkin dia entah lari kemana, terus kemudian juga nanti akan berpengaruh, terus kemudian juga terhadap produksi penangkapan ikan. Itu dampak-dampak yang akan terjadi kalau kita mengalami terjadi perubahan iklim. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di Indonesia, gitu. Yang bisa terjadi di Indonesia, dampaknya dari perubahan iklim tersebut. Nah, tapi bagaimana sih yang terjadi di Indonesia saat ini? Bagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini? Ini saya harus geser. Ya. Oke. Kalau kita bicara tentang pengasapan air laut, sampai saat ini, saya pribadi itu masih berpikir apakah betul ada terjadi pengasapan air laut di Indonesia ini. Pengasapan air laut ini terjadi karena perubahan iklim atau karena faktor lokal. Karena kadang-kadang pengasapan air laut ini bisa terjadi karena adanya pembuangan limbah, yang dimana pengasamannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tren global. Jadi masih membingungkan sebetulnya, gitu kan? Apakah memang terjadi karena perubahan iklim atau memang karena ada faktor lokal? Terus kemudian juga hal yang sama terjadi juga kepada coral bleaching atau pemutihan karang. Kadang-kadang kita bicara bahwa ini karena terjadi perubahan iklim, tapi sebetulnya yang menyebabkan terjadinya pemutihan karang itu adalah faktor-faktor lokal yang terjadi hanya sesaat. Cuma mungkin karena saya bukan ahli karang ya, mungkin nanti perlu kita kaji lagi lebih lanjut apakah memang betul ini karena perubahan iklim atau faktor lokal. Jadi masih banyak hal-hal yang membingungkan, bukan membingungkan, meragukan ya apakah ini betul-betul terjadi karena perubahan iklim atau faktor lokal. Itu yang banyak terjadi di Indonesia. Begitu juga dengan kenaikan muka air laut. Apakah betul terjadi kenaikan muka air laut di Indonesia ini? Karena secara saintifik belum betul-betul terbukti bahwa memang terjadi kenaikan muka air laut. Di mana kalau kita lihat dari kasus di pantai utara Jawa, kenaikan muka air laut itu terjadi karena adanya penurunan muka air tanah atau land subsidence. Kan? Yeah. Jadi apakah betul memang karena kalau kita bicara pencairan es nggak mungkin gitu, karena kan negara kita nggak ada esnya gitu kan.
Ini kenaikan air muka lautnya kenapa gitu? Karena perjalanan es dari misalnya Kutub Selatan harus kan bergeraknya lama sampai di Indonesia itu. Mungkin bisa memakan waktu sekitar ratusan tahun. Apakah betul karena pencairan es? Itu kan? Itu. Nah, terus kemudian terjadi perubahan ritme musiman dan distribusi spesies di laut, seperti contohnya yang terjadi pada ikan lemuru di Selat Bali. Jadi tiba-tiba tuh katanya ikan lemuru di Selat Bali itu menghilang, dan katanya berenangnya itu pindah ke bawah, lebih dalam gitu. Nah, panas di atas. Ya, kenapa gitu kan? Tapi itu hanya terjadi pada tahun tertentu gitu, dan sekarang sudah kembali lagi gitu kan. Nah itu kenapa gitu? Selain itu juga mungkin yang harus kita perhatikan juga ada itu tadi, apakah kombinasi antara pengasaman dan kenaikan temperatur ini juga bisa memberikan dampak negatif bagi perikanan budidaya. Ini semua sebetulnya masih banyak lagi, tapi saya hanya menyampaikan yang beberapa hal yang paling top lah gitu ya. Jadi dari 5 ini masih banyak hal-hal yang sampai sekarang tuh belum jelas gitu. Apakah jadi karena perubahan iklim atau karena faktor lokal gitu. Jadi kalau kita mau kadang-kadang kenapa kita bisa bicara kenapa saya bisa bicara seperti ini, karena kita tidak punya data yang panjang. Kita tidak pernah punya data time series yang bisa bilang bahwa oh iya loh ini terjadi perubahan. Kita bicara tentang perubahan iklim, tapi data yang kita sampaikan adalah data paling cuma 1 bulan, misalnya gitu. Tapi kita tidak bisa membandingkannya dengan data-data yang sebelumnya. Apakah bisa dengan data 1 bulan itu kita bicara bahwa itu terjadi karena perubahan iklim, ya? Atau mungkin karena perubahan iklim lagi tren, jadi semuanya dianggap sebagai perubahan iklim, gitu kan? Harus hati-hati juga gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak sama romantisme. Oh sekarang ini lagi tren perubahan iklim, jadi semua dianggap sebagai perubahan iklim. Yang viral. Kita harus memperhatikan juga. Gitu. Nah, ini sebagai contoh mungkin bisa kita gunakan pemantauan namanya Coral Reef Watch yang disediakan oleh NOAA. Jadi ini baru saya download 2 hari yang lalu. Kita bisa memantau di sini apakah betul memang terjadi perubahan-perubahan kondisi laut yang menyebabkan terjadinya pemutihan karang. Jadi kita bisa melihat ini untuk sebagai warning system ya, alert system mungkin tepatnya untuk perubahan pemutihan karang. Terus kemudian ini juga salah satu contoh yang pernah dihimpun oleh kolega saya dari Manila. Dia mencoba memetakan apakah di Indonesia itu terjadi, ini terutama untuk wilayah Asia, apakah memang benar terjadi namanya kekurangan oksigen. Nah, dari beberapa paper yang dia baca, dia bisa memetakan ini. Jadi mungkin kita perlu memperhatikan juga kondisi-kondisi laut di Selat Malaka, terus kemudian Selat Sunda. Ternyata di situ sepertinya sih ada terjadi hypoxia gitu. Tapi apakah betul terjadi atau tidak, sampai sekarang saya belum melihat banyak penelitian tentang ini. Nah, terus kemudian kalau kita bicara tentang El Nino dan La Nina, kalau kita lihat dari gambar yang kanan, akan menyebabkan terjadinya perubahan musim penangkapan ikan. Ya walaupun tidak bergeser terlalu jauh, ya mungkin hanya sebulan yang biasanya terjadi. Misalnya terjadinya biasanya bulan Agustus pada saat La Nina terjadi, ikan paling banyak ditangkap pada bulan September gitu. Nah jadi perubahan-perubahan iklim itu juga menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran musim penangkapan ikan. Nah, saya mungkin sedikit cerita agak banyak di sini. Jadi kalau kita kan sering bicara tentang El Nino, La Nina, terus kemudian Indian Ocean Dipole, tapi ada sedikit yang belum terlalu dibahas mengenai Madden-Julian Oscillation ini. Madden-Julian Oscillation ini salah satu penyebab terjadinya curah hujan ekstrim dan gelombang yang tinggi. Ini dari beberapa penelitian sudah bisa dihasilkan informasi seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang paling kanan, MGO ini kan terjadi dari 8 fase ini. Dia bergerak terus gitu. Jadi osilasi MGO ini adalah awan konveksi yang berosilasi yang bergerak selama 30 sampai 60 hari ya di wilayah Indonesia. Dari mulai Samudra Hindia sampai ke timur. Dia bergeraknya ke timur selama 30 sampai 60 hari.
Nah, MJO ini akan menyebabkan gelombang yang tinggi jika MJO ini berada pada fase 5. Gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar yang tengah, ini kalau kita perhatikan, kalau kelihatan ya, saya nggak tahu karena ini kan mas biasanya kan di layar komputer ya, mungkin kalau di screen gitu bisa kelihatan. Lumayan terlihat, Bu. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini kan ada nomor-nomornya nih 1, 2, 3, 4 dan sebagainya gitu ya. Ini kan nomor-nomor itu kan pergerakan awan itu tadi. Awannya. Ya. Nah, dia kan muter-muter aja gitu sebetulnya. Nah, kalau pada fase 5, fase 5-nya itu ada fasenya itu yang ada nomor-nomor ini 1, 2, 3, 4 ya di kotak yang tengah itu. Nah, gelombang tinggi itu akan terbentuk kalau dia bisa melewati negara ini, Indonesia, Maritime Continent. Gelombang tinggi akan terbentuk jika berada pada fase itu. Nah, dan biasanya fase-fase itu terjadi pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari. Terus kemudian indeksnya, kalau kita lihat di sini yang gambar kotak besarnya itu, ini agak sulit soalnya, nggak bisa ditunjuk-tunjuk. Gambar kotak besarnya ini, nah ini kan ada indeks-indeksnya nih. Nah, kalau indeksnya ini lebih dari 2 nilainya, gitu ya, jadi melewati ini, mungkin sampai ke sini gitu, itu sudah dipastikan akan ada terjadi gelombang tinggi. Dan biasanya durasinya akan lebih dari 5 hari. Tapi MJO ini juga tidak bisa kita duga kapan gitu kan. Itu tadi, ini termasuk salah satu rapid onset gitu, yang tiba-tiba terjadi gitu, kapan. Itu terjadi karena adanya perubahan sirkulasi angin. Kalau secara atmosfer, nanti mungkin Pak Yopi bisa lebih menjelaskan tentang ini. Terus kemudian saya juga mau bicara tentang siklon tropis. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, siklon tropis ini tidak terbentuk di daerah ekuator. Tapi siklon tropis ini bisa memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia. Jadi siklon tropis ini kan sebetulnya seperti penjalaran alun dari sumber siklonnya. Nah, alun yang terjadi yang disebabkan oleh siklon tropis ini bisa meningkatkan intensitas gelombang di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan perairan Australia. Dan sebagai akibatnya bisa terjadi air pasang tinggi secara tiba-tiba. Jadi ini dampaknya terhadap pesisir. Bisa terjadi hujan deras dan angin kencang. Nah, itu dampak secara langsungnya. Secara tidak langsungnya, siklon tropis ini bisa merubah sirkulasi angin. Nah, sirkulasi angin ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya gelombang yang tinggi. Jadi dampak perubahan iklim ini tidak hanya kepada ekosistem dan pesisirnya saja, tapi juga bisa menyebabkan terjadinya gelombang yang tinggi. Ini slide terakhir dari saya sebagai catatan aja. Jadi setelah saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, sebetulnya di tengah-tengah tadi saya sudah bilang bahwa secara saintifik itu kita kurang lah monitoring dan observasi terhadap kondisi laut, termasuk data historis. Saya yakin Pak Samsul juga setuju dengan hal ini, karena pemodelan pun butuh data, monitoring dan observasi untuk validasi modelnya. Sehingga seringnya, karena kita nggak punya data historis, kita tidak punya data yang panjang, itu sering menjadi penyebab lemahnya data dan analisis perubahan iklim untuk menjawab isu yang terjadi di laut. Terus selain itu, sering juga ada gap antara peneliti dengan peneliti yang menguasai ilmu alam dengan peneliti yang menguasai ilmu sosial. Sehingga kadang-kadang kalau kita mau melakukan mitigasi terhadap efek-efek dari perubahan iklim itu, kadang-kadang tidak sesuai juga dengan kultur masyarakat setempat. Jadi itu kita juga harus memperhatikan hal itu. Jadi mungkin itu saja Pak Yopi dari saya. Baik, terima kasih Bu Ana. Menarik sekali materinya. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan muncul ya. Iya. Termasuk juga mungkin pertanyaan dari saya. Oke. Ya, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ya. Kita coba dengar ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Novi Adi. Sebelumnya saya coba bacakan dulu biodata beliau. Bapak Novi Susetyo Adi ya, Mas. Beliau menyelesaikan sarjana di Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian S2-nya saya miss ini, Pak.
S3 beliau menyelesaikan S3 di University of Queensland, Australia. Beliau pada tahun 2017 sampai 2020 ini sebagai koordinator Coastal Ecosystem Service, including Blue Carbon antara Indonesia dan Jepang. Jadi menarik juga ini untuk berkolaborasi antara yang sains eksak dengan biologi dan sosial juga terkait dengan coastal ecosystem. Saat ini beliau sebagai peneliti ekologi spasial pesisir laut di Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Untuk materi, Bapak Noviadi diberikan waktu sekitar 15 hingga 20 menit, ya. Kalau masih ada materi yang ingin disampaikan bisa lebih dari itu. Kita santai aja nih Pak. Kepada Bapak Novi kita persilakan. Silakan Pak Novi. Terima kasih Mas Yofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk undangannya dari pihak Unsiah. Ini pertama kali kami berinteraksi dengan rekan-rekan dari Unsiah. Semoga menjadi awal pertemuan atau kolaborasi yang selanjutnya. Amin. Amin, amin. Untuk materi saya seperti yang ditugaskan oleh panitia, yaitu mengenai blue carbon, yaitu potensinya dalam mitigasi perubahan iklim, dan presentasi saya akan agak makro, ya. Jadi mungkin tidak sespesifik Ibu Ana dan juga Pak Samsul tadi. Jadi saya akan memulai dari kebijakan global, bahwa perubahan iklim yang sering kita bahas dan sebut ini sebetulnya merupakan hal yang bukan datang dari lokal kita Indonesia, ya, tetapi itu adalah konsensus dari kebijakan global yang mempengaruhi kebijakan nasional kita, kebijakan mengenai perubahan iklim tentunya. Dan izinkan saya sedikit mengulangi apa yang disampaikan oleh Mbak Ana tadi, bahwa semua ini berawal dari Rio Earth Summit tahun 92, ya. Dalam peringatan Hari Bumi, di mana ada 3 konvensi besar yang diratifikasi di sana. Salah satunya adalah Konvensi Perubahan Iklim Dunia. Kemudian Indonesia meratifikasi tahun 94, dan dari situlah kemudian semuanya berawal hingga ke level nasional. Ini di level globalnya. Kemudian tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Ana, bahwa salah satu lembaga acuan dalam melakukan mitigasi perubahan iklim bagi negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim Dunia adalah IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ya, semacam lembaga saintifik untuk mensupport UNFCCC. Mereka punya beberapa jenis report, yang salah satunya adalah annual report, kemudian juga ada special report. Jadi mengenai isu ocean itu sebetulnya sudah disebut dari sejak annual report yang pertama tahun 90, semakin hari semakin bertambah, dan banyak pada AR5, annual report 5 2014. Tetapi cukup komprehensifnya adalah di special report. Jadi IPCC ini punya beberapa special report, yaitu yang sering kita sebut dengan Special Report on Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, atau kita sering akronimkan SROC. Kemudian melangkah lagi ke nasional, karena kita sudah meratifikasi, maka kita melakukan